seperti kebahagiaan tambah berkah untuk Alhamdulillah. keluarga ibu Happy banget, bahagia banget, bersyukur sekali dan juga tentunya sambil terus kita iringi dengan penuh doa lah ya. Untuk semuanya, bukan cuma cucu, yang untuk anak-anak, terutama semua dari pribadi ya. Jadi ya bahagia, seneng juga saya terus ngelihat anak. Oh alhamdulillah, Alia juga pinter banget, jadi ibunya pinter banget, ngurusin anaknya pinter banget menurut saya. Asinya juga masya Allah banyak banget, jadi sehatnya kayak gitu kan tuh. Aras sekel banget kan, dia 3 bulan aja 8 kilo kan tuh ya. Jadi waktu itu lagi baru pulang dari vaksin, di grup kita di keluarga, Alia bilang, ayo tebak berapa BB-nya Aras. Terus antinya Zi bilang berapa gitu. Terus saya bilang pertama 7,5. Terus siapa lagi gitu kan, ada si baby kita ini masih bilang. Terus saya mikir ya, ayo belum dikasih tahu juga nih. Terus aku bilang 8 deh, ibu ganti gitu kan, Nin ganti dia jadi 8 gitu. Iya ibu tadi 7,5 bilangnya, kata Alia gitu. Iya ibu ganti jadi 8, ternyata tuh 7,9. Jadi angka paling deket lah sih ya. Walaupun ketemunya nggak sering, tapi perkiraannya dari jauh nih kayaknya segini. Benar 7,9 masya Allah. Tapi segala kekel gitu, bukan yang over gimana ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Dengan baby Aras sudah dipublikasi wajahnya sendiri, mirip siapa sih teh? Masih berkembang ya, mirip orang tuanya lah. Ya mirip Alia, ya ada mirip Torik juga pasti gitu loh. Pokoknya kita lihat aja perkembangannya. Tapi memang tarikannya ada kayak waktu Zahwa kecil, matanya gitu kan, matanya gitu ya. Matanya kan kenari ya, matanya sipit-sipit kenari gitu kan. Alia juga ada, jadi ya pasti mirip orang tua, pasti mirip kita lah yang di atasnya gitu. Yang penting sehat. Mungkin ada pertimbangan khusus nggak sih mungkin dari keluarga sendiri kenapa akhirnya dipublish gitu? Tanya orang tuanya, bukan kita. Kan semuanya, tidak ada cerita ya, itu kan haknya mereka gitu kan, makanya supaya tenang haknya gitu. Seandainya pun mereka nggak publish, pilih untuk nggak publish ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi ya mungkin kan juga ini semua pertimbangan ada di kedua orang tuanya. Kita mah ikut aja, support aja apa yang dipilih sama Alia sama Torik gitu. Nah kan mungkin juga akhirnya karena kan yang namanya kayak media sosial itu, kalau saya pribadi sebenarnya lebih untuk memorable ya, untuk kenangan gitu. Lebih kalau buat kita, kalau buat saya pribadi, karena saya bukan orang yang selalu menggunakan medsos. Cuman yang penting ada aja medsos saya gitu. Jadi cuman untuk kenangan-kenangan tertentu ya. Mungkin kan karena buat anak-anak sekarang media sosial itu ya sebenarnya tujuan awal itu kan memorable, untuk di kenangannya. Nah mungkin kalau ditutup terus, jadi gimana bikin kenangannya gitu kali kan. Tapi saya nggak tahu alasannya gimana, tapi yang pasti saya support. Mungkin baby Aras juga udah dibanjiri endorse. Amin, saya nggak tahu, itu mah rezeki semua punya, bawaan rezeki semua orang punya masing-masing. Udah, yang penting ya bila mana memang demikian, itu kan itu ridho Allah, berkah Allah gitu kan. Ya udah, jadinya apa yang baik aja, yang penting ya semuanya dengan landasan niat yang baik, bukan untuk apa-apa. Paling nggak ya buat, menurut saya sih yang penting niatnya adalah untuk membuat kenangan yang indah. Perjalanan kehidupan punya kenangan gitu. Ternyata dalam perjalanannya membawa rezeki tertentu dan yang lainnya, ya itu berkah. Yang penting kan tetap berbuat baik sama siapapun, tetap berbagi dengan siapapun. Yang penting gitu. Mungkin setelah punya cucu sendiri, apa sih bener-bener yang beda dari seorang ibu gitu, perubahan? Aku merasa gila, gue nenek-nenek banget ya ternyata ya gitu kan. Gue lagi di candid kan, saya sering banget video call dong sama suster atau sama Alia gitu, ngeliatin Aras. Ternyata tuh di capture gitu, di candid sama teman saya, manajemen saya. Pas ditanya, gila gue ternyata udah jadi nenek-nenek banget, nenek-nenek begitu ya. Tapi ya senang ya, it's naturally. Gimana? Oh ya ternyata begitu ya, udah saya senang aja. Mungkin salah lebih sayang ke cucu nggak sih daripada ke anak sendiri? Bukan nggak gitu. Nggak begitu. Saya tetap dong sayang banget sama Alia. Tapi yang namanya cucu itu kan gitu kan, kayaknya oh my god. Masih saya datang ke rumah Alia. Mana cucu? Oh hai abang Torik maksudnya. Oh hai bang. Iya bu. Mana? Itu Aras di kamar. Oke. Apa Aras? Ini gitu. Lagi ada kan, ada kakaknya, ada anti Z-nya. Oh udah gini segala macam. Alia lagi di sudut sana, dia lagi di blok. Ih ibu, iya. Kok aku nggak disapa sih? Oh iya ya Allah, bukan berarti yang saya sayang banget lah. Nggak mungkin, anak tuh juga tidak Tapi anugerah terbesar juga. Tapi kan ada anggapan bahwa nenek lebih sayang cucu nih ketimbang anak gitu kan?
itu perasaan aja tetap yang namanya seorang ibu dan seorang nenek. Tapi yang namanya cucu tuh kan kita sebenarnya nggak ngurus ya, kita ini lepas, kita nggak mikir harus ngurusin ininya. Tapi nggak, aduh, anak bayang nggak sih kita nih bagi yang udah punya anak kan kebayang ya kita punya anak, tuh anak kecil kita sayang. Ternyata kita dulu jarak lebih jauh lagi, di kecil lagi gitu loh. Jadi kan lebih, gitu kan kayaknya lebih begitu loh, karena kan jaraknya udah di usia 52 tahun, tapi ada anak kecil, bayi lagi kecil. Kita ngejalanin udah lama nih, kita nggak ngalamin itu kan, jadi rasanya kan, gitu. Kalau orang tua kan, dia sayang, dia punya tugas, dia punya tanggung jawab, campur-campur kali kan. Jadinya banyak yang harus dipetakan di kepalanya. Nah kalau kita udah los aja kan, untuk ngebimbing, untuk ngedidik, lebih ke orang tuanya. Jadi kita nih ya udah full kasih sayang aja udah kan gitu jadinya. Mungkin seperti itu ya penjelasannya. Zahwa sendiri makin jadi onti nih sekarang. Oh bukan lagi, Zahwa tuh kayaknya dia nggak bakal tahan deh 3 hari, nggak ke situ aja nggak mungkin deh dia Zahwa. Jadi alhamdulillah kita punya grup kan, jadi selalu lah di post ngepost ini nah terus ya lucu sih di video call aja, alhamdulillah dia kayaknya udah ngerti itu ini. Jadi karena dia kayak mau gitu terus gitu di sana kan. Saya ngomong ngoceng kalau video call, dia kayak mau nongkrong, mungkin dia pikir saya benar ada di depannya kali kan gitu. Senang banget ya pokoknya, masya Allah. Jawa sendiri nggak mau keluar luar negeri lagi mungkin karena ada keponakannya. Mudah-mudahan semakin lama ini Aras semakin menawan Zahwa. Sorry Zahwa, sorry sih. Ibu selalu support Zahwa, tapi ya kalau emang Zahwa bisa lebih stay di sini terus, ibu lebih seneng. Tapi I will support. Teh, izin. Ini kan lagi rame teh terkait videonya yang ketika ditanya soal bisnis tapi jawabannya gelagapan gitu. Itu gimana teh? Saya nggak mau ikut akadnya. Menurut saya nih mungkin saya lebih merasa ngelihatnya Bang Torik nih justru dia nggak mau show off, nggak mau pamer. Jadi dia ngerasa nggak enak ngomongin kayak gitu. Bukan karena dia tidak menurut lebih karena dia tidak enak. Gue nggak mau dia pamer ngomong banyak gitu. Lebih kayak gitu kalau saya. Tapi menilai gitu. sosok. Kalau bulian juga anjing menggonggong kafilah berlalu, udah gitu aja. Saya nggak merhatiin emang dibully, saya nggak baca karena saya nggak pernah baca yang ini macam-macam. Yang penting saya mah seneng aja ngeliatin cucu saya. Bu, bukan Zahwa sendiri mungkin kan udah suka banget sama keponakan, mungkin ada target Zahwa nggak sih mungkin nyusul ke Alia sendiri? Enggak, apa dia fokus ke pendidikannya dulu dan karirnya? Dia pokoknya lagi fokus menjalani hidupnya aja sih. Kan saya juga nggak nuntut apa-apa, biarin aja. Semuanya yang penting hatinya nyaman. Kalau hati nyaman kan lebih sehat. Ya. Apapun juga. Kalau orang tuh mendam terlalu banyak hal, itu nggak baik kan. Ke badan juga nggak sehat. Jadi sepanjang hatinya nyaman, insya Allah lebih sehat dulu. Yang penting kan kesehatan. Kalau sehat, lahir batin, maka dia bisa berpikir dengan baik. Begitu. Dikenalin kan mungkin sama ibu sendiri? Belum ada. Belum fokus. Memang belum ada. Fokus dengan dirinya sendiri aja. Aku bilang yang paling penting saya kan cintai diri aja dulu. Gitu. Do whatever you like kan. Dia sepanjang hidupnya udah sekolah dulu kan, sekolah terus sampai kuliah ya udah sekarang nikmatin aja, lagi santai, lagi nggak kerja. Paling dia kadang-kadang mungkin terima endorse apa atau kerjaan apa, foto apa kayak gitu ya udah nikmatin aja. Mungkin ibu juga mau nyusul juga kali ya lagi, mau udah menikmati sendiri juga. Aduh kita udah lagi nikmat sendiri kok. Kamu yang mau nyusul saya tahu. Ini yang wawancarain saya nanya kayak gini terus-terusan karena dia mau nikah. Jadi dia banyak bertanya sama saya gitu. Nanti aja selesai ini nanya langsung ya. Menikmati kesendirian seperti apa sih Bu? Mungkin udah ada cucu, udah ada karir juga makin terus-terusan show di umur 52 tahun, seperti apa sih Bu? Seperti apa ya, ini semua anugerah Allah. Anugerah Allah seperti apa ya, ini adalah perjalanan kehidupan yang harus kita jalani. Kan kita di sini lagi mencari bekal. Jadi ya saya jalani aja day by day. Apapun yang terjadi di sekitar saya gitu, apapun ujian yang sampai saya hadapi dengan niat tetap untuk memperbaiki diri lebih baik, untuk menjaga kebaikan dengan siapapun. Mudah-mudahan kita bisa ya supaya kita saat kembali nanti semuanya bisa dengan bekal yang baik gitu aja. Hanya itu aja sekarang. Kalau saya udah nggak mikir macam-macam, jadi cuman kepengen berbuat lebih baik gitu. Nah kalau misalnya dalam perjalanan kehidupan ini ada terjadi A, I, U, oh ya kita hadapi dengan baik, tetap dengan niat yang baik untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik.
terus ya udah selebihnya saya ingin berjalan di muka bumi ini dengan menikmati anugerah nikmat Allah. Terus apa yang sampai kepada saya mudah-mudahan bisa jadi amanah yang saya emban dengan baik, dan mudah-mudahan bisa jadi keberkahan dan manfaat buat orang banyak. Kayak gitu aja sih, udah nggak mikir macam-macam lagi saya, karena saya udah mikirnya mesti cari bekal buat saat saya kembali nanti. Kan perjalanan kehidupan kita yang lebih panjang itu saat kita nanti kembali, bukan saat di sini. Itu aja. Terakhir Bu, mungkin versi terbaik seperti apa? Apa? Di umur 50 tahun, versi terbaik, versi Reza Artamevia di umur 52 tahun seperti apa Bu? Ya pasti terbaik saya apa ya? Harus lebih baik aja lagi, gimana? Saya nggak bisa kayak begitu, kita kita ngomongin diri sendiri ya. Versi terbaik ya, ya itu tadi yang seperti tadi saya bilang, kita harus bisa, saya harus bisa menjadi orang yang bermanfaat, itu aja. Itu yang paling penting. Ya. Udah? Oke. Terima kasih Bu.